Desa Sungai Kapuas berdiri di tepian sungai besar yang airnya selalu tampak tenang, tapi tidak pernah benar-benar bersuara ramah. Hutan lebat mengelilingi desa itu dari segala arah, membuat cahaya matahari pun terasa seperti tamu yang jarang datang. Warga di sana hidup sederhana. Mereka saling mengenal, saling menyapa, dan percaya bahwa selama mereka tidak mengganggu yang tidak terlihat, maka mereka juga tidak akan diganggu. Namun ada satu aturan lama yang selalu diingat oleh orang-orang tua desa itu. Kalau malam sudah lewat tengah, jangan pernah membuka pintu, siapapun yang mengetuk. Aturan itu dulu dianggap hanya cerita untuk menakuti anak kecil. Sampai akhirnya, sesuatu mulai mengetuk. Dan kali ini, bukan cerita. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah sungai bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti kain lembab yang lama terendam. Di dalam rumahnya, Pak Hasan terbangun tiba-tiba. Matanya terbuka lebar. Ia tidak tahu kenapa. Namun beberapa detik kemudian, tok, 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 suara itu terdengar. Pelan, teratur, jelas berasal dari pintu depan. Pak Hasan duduk tegak. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Ia bangkit, melangkah pelan menuju pintu. Ketukan itu berhenti tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu. Ia membuka. Kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan tanah basah. Dan kegelapan yang seperti menelan cahaya lampu rumahnya. Pak Hasan menghela napas panjang. Mungkin hanya anak-anak iseng. Ia menutup pintu kembali. Namun saat ia hendak berbalik, ia merasa sesuatu. Seolah ada yang berdiri di luar. Masih di sana, tepat di balik pintu yang baru saja ia tutup. Pak Hasan mencoba kembali tidur. Namun rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Beberapa menit berlalu. Sunyi. Lalu tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, lebih keras, lebih jelas. Dan kali ini, bukan hanya di pintu depan, tapi seperti berasal dari tepat di samping kepalanya. Pak Hasan langsung duduk, jantungnya berdegup kencang. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah dinding kamar, dan saat itulah ia sadar. Suara itu datang dari dalam rumah. Bukan dari luar, seolah sesuatu sudah masuk dan sekarang sedang mengetuk dari balik dinding. Keesokan paginya Pak Hasan menceritakan semua kejadian itu ke warga di warung kopi. Awalnya mereka mengira itu hanya gangguan biasa. Namun saat ia menjelaskan tentang ketukan dari dalam rumah, suasana langsung berubah. Sunyi. Seorang nenek tua yang duduk di sudut warung perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu sudah datang, katanya lirih. Semua orang terdiam. Pak Hasan mencoba tertawa. Apa maksudnya, Nek? Nenek itu menatapnya dalam-dalam. Kalau dia sudah mulai mengetuk, artinya dia sedang mencari jalan masuk. Pak Hasan mulai merasa tidak nyaman. Masuk kemana? Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, ke rumah atau ke tubuh. Malam berikutnya tidak ada yang berani membuka pintu lagi. Namun ketukan itu tetap datang ke banyak rumah. Selalu pukul 2 dini hari, selalu 3 kali, dan selalu membuat siapapun yang mendengarnya merasa diperhatikan. Pagi harinya, hujan semalam menyisakan tanah basah di seluruh desa. Di depan rumah Pak Hasan, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Jejak kaki, namun bukan seperti manusia berjalan. Jejak itu sejajar. Kedua kaki mendarat bersamaan, berulang. Seperti seseorang melompat. Pelan, mendekati pintu rumahnya, dan berhenti tepat di depan pintu. Tanpa jejak kembali, tanpa jejak pergi. Hanya satu arah, menuju rumahnya. Pak Hasan menelan ludah, karena kini ia sadar, apapun yang datang malam tadi,
tidak pernah benar-benar pergi dan mungkin masih ada di dalam. Sejak penemuan jejak aneh itu, suasana desa Sungai Kapuas berubah drastis. Tak ada lagi yang berani keluar malam. Lampu rumah dinyalakan lebih terang dari biasanya, dan pintu dikunci rapat sebelum maghrib. Bahkan suara jangkrik pun terasa lebih pelan, seolah ikut menghindari sesuatu. Namun malam tetap datang, dan pukul 2 dini hari, ketukan itu kembali. Tok, tok, tok. Kali ini terdengar serempak di beberapa rumah. Di rumah Bu Sari, ia hanya bisa memeluk anaknya sambil berbisik doa. Di rumah Pak Jaya, ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan. Namun di rumah Pak Hasan, ketukan itu tidak berhenti. Bahkan setelah 3 kali, ia terus berlanjut, pelan, lalu semakin cepat. Tok, 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 tok. Seolah yang mengetuk mulai tidak sabar. Di salah satu rumah warga, seorang pemuda bernama Randy tidak tahan. Ia ingin tahu. Dengan napas tertahan, ia mendekati pintu saat ketukan itu terdengar. Perlahan, ia mengintip dari celah kecil di antara daun pintu. Awalnya hanya gelap, namun setelah beberapa detik, ia melihat sesuatu. Putih, kusam, berdiri sangat dekat dengan pintu, terlalu dekat, sehingga wajahnya tidak terlihat utuh. Hanya bagian bawahnya, kain putih yang terikat, kotor, basah, dan bergerak sedikit, naik turun, seolah sedang melompat kecil di tempat. Randy membeku. Dan saat ia mencoba fokus melihat lebih jelas, tiba-tiba satu mata muncul di celah itu. Hitam, kosong, menatap langsung ke arahnya. Dan dari luar, terdengar suara berat, "Buka A." Randy jatuh mundur sambil berteriak. Tidak semua orang cukup kuat untuk menahan rasa penasaran. Pak Jaya akhirnya membuka pintu. Ketukan malam itu terasa berbeda. Lebih pelan, lebih memanggil. Seolah bukan ancaman, tapi permintaan. Tok, tok, tok. Dengan tangan gemetar ia membuka sedikit pintunya, dan saat itulah ia melihatnya. Pocong itu berdiri tegak. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang sudah menghitam. Tali di kepala masih terikat erat. Namun bagian wajah sedikit terbuka, memperlihatkan kulit pucat. Dengan mata yang tidak menutup sempurna. Mulutnya bergerak pelan, dingin. Pak Jaya tidak sempat bereaksi. Dalam sekejap, pocong itu melompat mendekat. Terlalu cepat, terlalu dekat. Dan langsung menghilang, namun bukan pergi. Karena sejak malam itu, Pak Jaya tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Keesokan harinya, warga mulai curiga karena Pak Jaya tidak terlihat. Beberapa orang mendatangi rumahnya. Pintu tertutup, namun tidak terkunci. Saat dibuka, rumah itu gelap, sunyi, namun ada suara, pelan. Seperti seseorang bergerak di dalam kamar. Mereka masuk perlahan, dan saat pintu kamar dibuka, yang mereka lihat membuat tubuh mereka lemas. Pak Jaya berdiri di sudut kamar, menghadap tembok. Tubuhnya kaku, dibalut kain putih, bukan baju, kain, yang melilit tubuhnya dari kepala hingga kaki. Dan perlahan, ia melompat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti dan berbalik. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara. Tok, tok, tok. Teror kini tidak bisa disembunyikan lagi. Satu persatu warga mulai mengalami hal yang sama. Ketukan, penampakan, suara dari dalam rumah. Beberapa mulai jatuh sakit tanpa sebab. Beberapa mengigau menyebut sesuatu yang sama. Dia mau masuk. Dan yang paling menakutkan, beberapa orang mulai menghilang, tanpa jejak, tanpa suara, hanya menyisakan satu hal di depan rumah mereka. Jejak lompatan, dan bekas ketukan di pintu. 3 kali, selalu 3 kali.
Sementara itu, nenek tua di desa hanya bisa berbisik dengan suara gemetar. Ini bukan satu, ini banyak. Dan mereka sedang mencari tempat tinggal baru. Malam itu seluruh desa terdiam, namun jauh di dalam kegelapan. Ketukan itu masih terdengar, lebih banyak, lebih dekat, dan kini seolah berasal dari setiap arah. Setelah kejadian Pak Jaya, warga mulai sadar. Apa yang datang bukan hanya mengetuk pintu, ia bisa masuk. Malam itu, seorang ibu bernama Bu Rini tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal. Ia memegang dadanya. Ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada yang bergerak di dalam. Lalu, tok, tok, tok. Suara itu terdengar, namun bukan dari luar, bukan dari pintu. Suara itu datang dari dalam tubuhnya sendiri. Bu Rini panik, menepuk dadanya berkali-kali. Namun suara itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam tulang rusuknya. Dan tiba-tiba, mulutnya terbuka sendiri, tanpa bisa ia kendalikan. Dan dari dalam tenggorokannya, keluar suara yang bukan miliknya. Buka. Beberapa hari kemudian, anak-anak di desa mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka tidak lagi bermain seperti biasa. Mereka lebih sering diam, menatap kosong ke arah pintu rumah, seolah menunggu sesuatu. Seorang anak laki-laki tiba-tiba berdiri di depan rumahnya saat malam. Orang tuanya panik menariknya masuk. "Kamu ngapain di luar?" Anak itu menjawab pelan tanpa ekspresi. Dia bilang, "Kalau aku buka pintu, aku boleh ikut." "Ikut kemana?" Anak itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, ke tempat yang sunyi. Malam itu suara ketukan tidak hanya terdengar di pintu, tapi juga di jendela, di dinding, dan bahkan di lantai. Seorang nelayan yang pulang larut malam melewati tepian Sungai Kapuas. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Air sungai terlihat gelap, terlalu gelap. Saat ia hendak mengikat perahunya, ia melihat sesuatu di seberang. Putih, berdiri diam. Ia menyipitkan mata, dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Bukan satu, ada banyak. Deretan pocong berdiri di pinggir sungai, tidak bergerak, hanya menghadap ke arah desa, seolah menunggu sesuatu atau menunggu waktu yang tepat untuk datang. Saat nelayan itu mundur perlahan, salah satu dari mereka bergerak, melompat sekali, dan suara itu menggema di malam sunyi. Duk, lalu satu lagi, dan dalam hitungan detik, semuanya mulai bergerak. Nenek tua akhirnya mengumpulkan beberapa warga yang tersisa. Dengan suara gemetar, ia mulai menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dulu, puluhan tahun lalu, di hutan dekat sungai itu, pernah ada kuburan massal. Warga terdiam. Bukan kuburan biasa. Mayat-mayat itu dikubur tanpa dilepas ikatannya, tanpa doa, tanpa nama. "Kenapa?" tanya seseorang. Nenek itu menatap kosong. Karena mereka bukan orang biasa, mereka dibunuh. Suasana langsung mencekam. Dan sekarang, yang terikat itu bangun. Ia menelan ludah. Dan mereka sedang mencari tubuh untuk kembali hidup. Malam berikutnya menjadi malam terburuk. Listrik padam di seluruh desa. Langit gelap tanpa bulan. Dan untuk pertama kalinya, ketukan tidak lagi terdengar satu persatu, melainkan serentak dari semua arah. Tok, 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 tok. Pintu rumah warga bergetar. Beberapa bahkan terbuka sendiri. Jeritan mulai terdengar. Orang-orang berlari, beberapa jatuh, beberapa menghilang di kegelapan. Dan di tengah kekacauan itu, sosok-sosok putih mulai terlihat, melompat di antara rumah, masuk, keluar, mendekat, dan satu persatu, suara manusia mulai berubah menjadi suara yang sama. Tok, tok, tok. Malam itu,
Desa Sungai Kapuas tidak lagi menjadi tempat tinggal manusia, tapi menjadi tempat berkumpulnya sesuatu yang kembali dari kematian. Kabar tentang teror desa Sungai Kapuas akhirnya keluar dari batas desa. Beberapa warga yang berhasil kabur membawa cerita yang sulit dipercaya tentang ketukan tengah malam, pocong yang mengetuk pintu, dan orang-orang yang berubah. Tak butuh waktu lama, seorang ustaz dan 2 orang yang dikenal paham ilmu gaib datang ke desa itu. Namun saat mereka memasuki batas desa, salah satu dari mereka langsung berhenti, wajahnya pucat. Tempat ini sudah ditutup. Ditutup gimana maksudnya? Tanya warga. Ia menatap ke arah hutan. Bukan ditutup manusia, tapi dari dalam. Udara terasa berat, seolah desa itu tidak ingin dimasuki dan tidak ingin ditinggalkan. Tim kecil itu mulai memeriksa rumah-rumah warga. Banyak yang kosong, namun bukan kosong biasa. Pintu terbuka, perabotan masih ada, namun suasana di dalamnya seperti ada yang tinggal. Di salah satu rumah, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua terdiam. Bekas ketukan di pintu, bukan dari luar, tapi dari dalam. Kayu pintu itu retak, seolah ada yang terus mengetuk dari sisi dalam dengan kekuatan besar. Dan di lantai, ada bekas gesekan, seperti seseorang atau sesuatu melompat-lompat di dalam rumah itu berulang kali, namun tidak pernah keluar. Malam itu mereka memutuskan melakukan ritual di tengah desa. Harapan terakhir, doa-doa mulai dibacakan, api dinyalakan, lingkaran dibuat untuk perlindungan. Awalnya tenang, namun beberapa menit kemudian, angin berhenti total, tidak ada suara apapun. Lalu, tok, 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 satu ketukan terdengar dari luar lingkaran. Lalu satu lagi, dan satu lagi dalam hitungan detik. Ketukan itu datang dari segala arah, mengelilingi mereka. Dekat, sangat dekat. Tanah mulai bergetar pelan, dan dari kegelapan, muncul satu sosok. Pocong, lalu 2, lalu 5, lalu puluhan, berdiri mengelilingi mereka, diam, tidak bergerak, namun semua menghadap ke satu arah, lingkaran manusia yang mencoba melawan. Di antara puluhan pocong itu, ada satu yang berbeda. Ia berdiri paling depan, kainnya lebih gelap, lebih kotor, dan ikatan di kepalanya terbuka sebagian, memperlihatkan wajah yang membusuk. Namun matanya terbuka dan sadar. Ia melompat satu langkah ke depan. Duk. Semua pocong lain ikut melompat. Serentak. Duk. Seolah mengikuti perintah. Orang-orang di dalam lingkaran mulai panik. Ustaz itu membaca doa lebih keras. Namun sosok itu hanya menatap. Lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara berat, penuh tanah dan kematian. Kami belum selesai. Ritual mulai goyah. Api yang tadinya menyala terang, tiba-tiba mengecil. Angin dingin berputar masuk ke dalam lingkaran. Salah satu orang yang membantu ritual tiba-tiba menjerit. Tubuhnya kaku, matanya membesar. Lalu ia jatuh dan mulai bergerak aneh. Melompat, pelan. 1 kali. 2 kali, 3 kali. Lingkaran itu pecah, dan dalam sekejap, semua pocong yang mengelilingi mereka melompat maju. Tidak lagi diam, tidak lagi menunggu. Jeritan memenuhi malam. Orang-orang berlari, namun tidak ada arah yang benar, karena di setiap sisi sudah ada yang menunggu. Malam itu, perlawanan pertama manusia di desa Sungai Kapuas gagal total, dan yang lebih mengerikan, jumlah mereka bertambah. Pagi akhirnya datang, tapi bukan seperti biasanya. Tidak ada suara ayam, tidak ada percakapan warga, tidak ada aktivitas. Desa Sungai Kapuas sunyi total. Beberapa rumah terbuka lebar, beberapa tertutup rapat. Namun satu hal yang sama, tidak ada tanda kehidupan manusia.
hanya suara angin yang pelan dan sesuatu yang sesekali terdengar dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Seorang pemuda yang selamat Arman berjalan perlahan di jalan desa. Tangannya gemetar, matanya liar. Ia memanggil orang-orang, namun tidak ada jawaban. Sampai ia melihat sesuatu di kejauhan, sosok putih, melompat pelan di antara rumah-rumah. Dan ia sadar, yang tersisa di desa itu bukan lagi manusia. Hanya segelintir orang yang berhasil bertahan. Mereka berkumpul di satu rumah yang masih dianggap aman. Arman, Burini, dan beberapa lainnya. Namun kondisi mereka tidak normal. Burini terus memegangi dadanya. Sesekali ia meringis kesakitan. Ada yang masih di dalam, bisiknya. Salah satu pria lain tidak berhenti menggoyangkan tubuhnya pelan, seperti ingin melompat. Mereka mencoba bertahan, menutup semua pintu, mengunci jendela, dan berjanji apapun yang terjadi, tidak akan membuka pintu lagi. Namun janji itu mulai goyah. Saat suara itu kembali datang, lebih pelan, lebih dekat, lebih memanggil. Malam tiba, dan seperti biasa, pukul 2 dini hari, tok, tok, tok. Semua langsung terdiam. Namun kali ini berbeda. Setelah ketukan itu, terdengar suara manusia. Arman, tolong buka. Itu suara ibunya. Arman langsung bangkit. Mak! Wajahnya penuh harap. Namun yang lain langsung menahannya. Itu bukan manusia. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih nyata. Mak di luar. Dingin. Tolong. Air mata Arman jatuh. Tangannya gemetar di gagang pintu. Antara percaya atau bertahan. Dan di balik pintu, suara itu berubah pelan menjadi lebih berat, lebih dalam. Buka ah. Salah satu dari mereka tidak kuat. Pria yang sejak tadi menggoyangkan tubuhnya akhirnya berdiri, matanya kosong, wajahnya pucat. Ia berjalan ke arah pintu, pelan, tanpa berkata apa-apa. Jangan, teriak yang lain. Namun ia tidak berhenti. Ia membuka kunci dan menarik pintu. Perlahan, di luar. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap. Namun dalam 1 detik, sosok putih muncul tepat di depannya. Dekat sekali, terlalu dekat untuk menghindar. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, pria itu ditarik keluar. Pintu tertutup keras, brak. Jeritan berhenti, sunyi kembali. Namun beberapa detik kemudian, dari luar terdengar tok, tok, tok. Sekarang, dengan satu suara tambahan, Arman dan yang lain akhirnya memutuskan mereka harus keluar dari desa. Apapun yang terjadi, mereka berjalan bersama saat fajar, melewati jalan yang biasanya ramai. Namun kini kosong, terlalu kosong. Saat mereka hampir mencapai batas desa, mereka berhenti. Jalan itu tidak lagi sama, yang seharusnya menuju keluar. Kini kembali ke desa. Mereka mencoba jalan lain, hasilnya sama. Semua jalan berputar kembali, seolah desa itu mengurung mereka. Dan saat mereka menyadari hal itu, dari belakang mereka terdengar suara yang semakin familiar. Tok, tok, tok. Namun kali ini bukan dari pintu, tapi dari tanah, dari bawah kaki mereka. Dan perlahan, tanah itu mulai bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Tanah di bawah kaki mereka bergerak semakin kuat. Retakan kecil mulai muncul. Arman mundur panik. Lari, teriaknya. Namun belum sempat mereka menjauh, tanah itu terbuka dan sesuatu muncul dari dalamnya. Putih, kotor, terikat. Tangan yang terbungkus kain kafan keluar lebih dulu, mencengkeram tanah dengan kuat. Lalu kepala, dan akhirnya seluruh tubuhnya. Pocong itu keluar perlahan, seolah baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Namun yang membuat semua membeku, wajahnya. Itu adalah salah satu warga desa yang sebelumnya hilang. Matanya terbuka, kosong.
dan tanpa suara, ia langsung melompat ke arah mereka. Mereka kembali berlari ke rumah persembunyian, namun jumlah mereka berkurang. Dan yang tersisa, tidak semuanya benar-benar utuh. Burini jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencengkeram dadanya sendiri. Aku gak kuat. Arman mencoba menahannya. Namun tiba-tiba, tubuh Burini melengkung, mulutnya terbuka lebar. Dan dari dalam, terdengar suara ketukan. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Seolah ada sesuatu yang benar-benar berada di dalam tubuhnya. Tok, tok, tok. Kulit di perutnya bergerak naik turun. Seperti ada yang mencoba keluar. Burini menjerit. Lalu tubuhnya diam. Beberapa detik sunyi. Dan perlahan, ia bangkit. Namun cara berdirinya berbeda. Kaku. Dan kemudian ia melompat. Kini tidak ada lagi tempat aman. Setiap rumah, setiap sudut, setiap jalan sudah dikuasai. Arman dan 2 orang tersisa bersembunyi di gudang tua dekat sungai. Dari celah kayu yang lapuk, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Puluhan pocong, bukan lagi berkeliaran, namun berkumpul di tengah desa. Mereka berdiri melingkar, diam, tidak bergerak, seolah menunggu. Lalu satu persatu mulai melompat dengan ritme yang sama, teratur. Duk, duk, duk. Seperti sebuah ritual atau panggilan. Nenek tua yang ternyata masih hidup ditemukan di sudut gudang. Lemah, namun masih sadar. Dengan suara nyaris hilang ia berkata, "Ini belum selesai." Arman mendekat. "Maksudnya apa lagi, Nek?" Nenek itu menatap ke arah desa. "Ketukan itu bukan untuk masuk ke rumah." Arman terdiam. "Lalu untuk apa?" Nenek itu menarik napas panjang. "Untuk memanggil." "Memanggil siapa?" Air mata jatuh dari mata tua itu. Yang lain, yang lebih banyak. Suasana langsung membeku. Berarti selama ini ketukan itu bukan sekadar teror, tapi sinyal, panggilan, dan desa itu hanya awal. Malam kembali datang. Namun kali ini berbeda. Langit menjadi gelap pekat, tanpa bintang, tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya tidak ada ketukan. Sunyi total. Arman merasa aneh. Terlalu sepi, dan benar saja. Beberapa detik kemudian seluruh pocong di desa itu berhenti bergerak. Serentak, diam. Lalu, mereka semua menoleh ke satu arah. Arah luar desa. Perlahan, mereka melompat. Bersamaan, meninggalkan desa, menuju sesuatu yang lebih besar. Dan saat itu terjadi Arman sadar. Teror di desa Sungai Kapuas bukan berakhir, tapi sedang berpindah. Beberapa hari setelah desa Sungai Kapuas sunyi, kabar mulai menyebar ke kota terdekat, namun bukan melalui cerita warga, melainkan laporan aneh. Beberapa orang mengaku mendengar ketukan di rumah mereka. Tepat pukul 2 dini hari, awalnya dianggap kebetulan, gangguan biasa, sampai jumlahnya bertambah, dan pola yang sama muncul. 3 ketukan, selalu 3, dan selalu tanpa siapapun di luar. Arman adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari desa, atau setidaknya ia pikir begitu. Ia tiba di kota dalam kondisi lemah, trauma, dan hampir tidak bisa bicara. Ia mencoba menceritakan semuanya, namun tidak ada yang benar-benar percaya. Sampai suatu malam, di kamar tempat ia menginap, ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tok, tok, tok. Suara itu kembali. Arman menatap pintu dengan mata gemetar. Dan saat itu, ia sadar satu hal yang paling mengerikan. Ia tidak pernah benar-benar lolos. Hari demi hari kejadian itu menyebar. Bukan hanya satu rumah, bukan hanya satu kota. Orang-orang mulai melaporkan hal yang sama. Ketukan tengah malam.
suara memanggil, dan perasaan. Ada yang menunggu di luar, beberapa yang membuka pintu. Tidak pernah sama lagi. Beberapa hilang, beberapa berubah, dan beberapa mulai mengetuk dari dalam rumah mereka sendiri. Seolah siklus itu mulai terulang. Arman semakin tidak bisa tidur. Setiap malam, ketukan itu datang. Lebih dekat, lebih lama. Dan suatu malam ia tidak tahan lagi. Dengan napas berat, ia berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar. Air mata jatuh. Kalau aku buka, ini selesai kan? Sunyi, namun perlahan. Terdengar jawaban, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Iya, Arman menutup mata dan membuka pintu. Pelan. Di luar hanya gelap. Namun dalam 1 detik sosok itu muncul, tepat di depannya. Dekat sekali. Dan kali ini, Arman tidak berteriak. Ia hanya tersenyum. Pelan. Lalu melangkah keluar. Dan pintu itu menutup sendiri. Beberapa bulan kemudian, cerita tentang ketukan tengah malam menjadi legenda baru. Namun tidak semua orang menganggapnya cerita, karena sebagian masih mendengarnya. Di berbagai tempat, di kota, di desa, di rumah siapa saja. Dan malam itu, pukul 2 dini hari, di sebuah rumah yang tenang, seseorang terbangun dan mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Ia terdiam, menatap pintu, dan untuk pertama kalinya, ia ragu. Haruskah dibuka atau dibiarkan? Namun satu hal yang pasti, begitu kamu mendengarnya, kamu sudah menjadi bagian dari cerita ini. Tidak semua panggilan harus dijawab. Rasa penasaran bisa menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang tidak seharusnya kita biarkan masuk. Kepercayaan lama sering lahir dari pengalaman nyata. Larangan orang tua atau adat bukan tanpa alasan. Kadang itu adalah bentuk perlindungan. Ketakutan terbesar bukan yang terlihat, tapi yang perlahan mendekat tanpa disadari. Seperti ketukan yang awalnya kecil, tapi akhirnya mengambil segalanya. Manusia sering kalah bukan karena lemah, tapi karena ragu dan penasaran. Banyak korban terjadi karena satu keputusan kecil, membuka pintu. Tidak semua teror bisa dihentikan, beberapa hanya bisa dihindari. Dan dalam cerita ini, satu-satunya cara bertahan adalah tidak menjawab. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.